warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya adalah Ernawati. Saya adalah mahasiswi PG PAUD FKIP UHAMKA. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan yang melibatkan dua pihak yang masing-masing memiliki tujuan, yaitu untuk membangun suatu makna agar keduanya memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi efektif berarti adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan yang menerima pesan. Karena pada hakikatnya apa yang kita komunikasikan dalam bentuk lisan haruslah tersampaikan pesannya secara akurat agar tidak terjadi miskomunikasi. Komunikasi efektif dengan anak adalah bagaimana cara orang tua berbicara dengan anaknya sehingga anak dapat memahami pesan yang disampaikan oleh orang tuanya. Pentingnya komunikasi efektif antara anak dan orang tua itu dikarenakan yang pertama, komunikasi efektif dapat menguatkan kedekatan antara orang tua dan anak. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir anak. Yang ketiga, komunikasi yang efektif juga dapat mengubah perilaku anak. Dalam Al-Quran juga terdapat surah yang menjelaskan tentang komunikasi antara anak dan orang tua, yaitu surah As-Saffat ayat 100-102 yang mengemukakan betapa pentingnya sebuah doa yang dipanjatkan secara sungguh-sungguh oleh orang tua agar diberikan anak yang soleh. Dan ketika dianugerahi seorang anak, hendaklah dididik dengan baik agar tumbuh menjadi anak yang soleh. Ketika mendidik anak, tentunya banyak terdapat cobaan, masalah, dan hambatan. Selain penanaman agama sejak dini kepada anak, cara lainnya dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara orang tua dan anak karena keduanya baik sebagai komunikator maupun komunikan memiliki karakter yang kuat dari segi iman yang kuat, ilmu yang tinggi, serta perilaku yang baik. Selain itu, dalam berkomunikasi dilakukan pemilihan bahasa atau kata yang baik dan menerapkan teknik komunikasi yang tepat dan benar. Komunikasi dengan anak usia 2-3 tahun terdapat cara-caranya, yaitu yang pertama menyimak dengan baik saat anak berbicara. Jadi ketika anak sedang bercerita kepada kita sebagai orang tua, maka harus menyimak serta mendengarkan cerita si anak. Yang kedua, memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan bicaranya. Jangan memotong perkataan si anak jika anak sedang bercerita. Biarkan anak menyelesaikan ceritanya terlebih dahulu, baru kita orang tua memberikan respon atas cerita si anak. Yang ketiga, mencontohkan kata dan kalimat yang benar. Jadi kita jangan membiasakan berbicara dengan anak itu seperti dicadel-cadelkan. Contohnya mengubah kata makan menjadi mamam atau susu menjadi cucu. Itu tidak boleh. Lalu yang keempat, memberitahu nama-nama benda, situasi, keterangan di sekitar anak. Selanjutnya, cara berkomunikasi dengan anak usia 4-6 tahun. Sebenarnya masih sama, yaitu orang tua harus memberikan kesempatan untuk anak bercerita. Yang membedakan di sini adalah orang tua hendaknya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak setelah anak bercerita untuk melengkapi cerita si anak. Lalu, jika anak bertanya, maka orang tua harus memberikan jawabannya. Dan jika orang tua tidak bisa menjawab, maka ajak anak untuk bersama-sama mencari jawaban di buku tersebut.
Jika berkomunikasi dengan anak usia dini, kita harus menggunakan kalimat yang positif. Seperti misalkan kita ingin mengingatkan anak untuk tidak berlarian, hendaknya orang tua mengucapkan, "Nah, jalannya pelan-pelan ya, kalau lari-lari nanti jatuh, sakit deh." Nah, sebaiknya kita menghindari kata jangan kepada anak. Dan sebagai orang tua, kita juga jangan suka melabeli anak kita dengan hal-hal yang negatif, seperti mengatai anak kita nakal, pemalas, dan lain sebagainya. Dan jika orang tua melakukan kesalahan, jangan malu untuk meminta maaf kepada anak terlebih dahulu. Dalam mengajak anak untuk berkomunikasi, kita bisa menggunakan media seperti buku cerita rakyat seperti ini, ataupun buku cerita fabel seperti cerita si kancil. Kita bisa membacakan cerita ini terlebih dahulu, lalu kita menanyakan kepada si anak terkait pesan moral dalam cerita, ataupun tentang nama-nama tokoh yang ada di cerita ini. Atau jika anak sudah bisa membaca, kita juga bisa ajak anak untuk membaca bersama-sama buku cerita ini. Selain itu, kita juga bisa meminta anak untuk menceritakan keseharian yang dia lalui atau menanyakan perasaan si anak. Apakah si anak sedang sedih ataukah sedang senang? Nah, tadi itu beberapa cara berkomunikasi yang efektif dengan anak usia dini, yaitu usia 2-3 tahun dan 4-6 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.